Ini profit nggak sih gitu ya? Oke, kita hitung-hitung saja apakah ini profit atau tidak. Kita akan choose ke hitung-hitungan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, kemarin saya buat video dan saya buka dashboard di video itu ya. Alhamdulillah, ya beberapa orang ada yang japri, kemudian ngerasa dapat insight, dapat ilmu. Nah sekarang saya mau buka dashboard lagi teman-teman. Saya mau buka dashboard lagi. Kita akan belajar dari dashboard saya ya, dari dashboard saya. Mudah-mudahan ya tadi teman-teman terinspirasi, kemudian dapat ilmu, dapat pencerahan gitu ya, dapat hidayah gitu kan, dapat hidayah dan sebagainya. Ya, kita akan mulai. Cekidot kita ke dashboard. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah dashboard iklan saya ya kemarin. Ya, ini dashboard iklan saya kemarin. Ini di dashboard ini saya ada 3 campaign, kemudian di campaign ini cuma 1 produk. Jadi di dashboard ini ada 3 campaign dan ini 1 produk saja. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa 3 campaign ini apa? Oke ya. Langsung aja, saya kasih tahu aja nggak apa-apa. 3 campaign ini, satunya campaignnya retargeting, LLA sama yang umum, yang satu lagi ya broad interest gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat kemarin. Jadi kemarin tanggal 9 Mei 2022 ya. Di akun ini teman-teman kita bisa lihat campaign yang pertama itu budgetnya adalah 10 juta satu hari. Jadi satu hari kemarin saya bayar 10 juta ke Facebook untuk campaign yang ini. Cuma kalau kita lihat ternyata jumlah yang dibelanjakan kemarin hanya 8.327.000. Loh kok nggak 10 juta bang? Mungkin ada yang nanya gitu ya. Jadi kemarin kasusnya begini teman-teman. Kasusnya adalah kemarin itu di campaign yang ini itu tuh hasilnya bagus gitu ya. Ini budget awalnya kemarin 7 juta. Jadi kemarin 7 juta. Kemudian menurut saya ini bagus gitu ya. Wih bagus nih hasilnya. Lalu saya naikin langsung jadi 10 juta. Makanya di sini sekarang 10 juta. Kemarin awalnya 7 juta. Mungkin ada yang nanya, bang kalau misalkan naikin langsung 3 juta gitu emang nggak apa-apa? Ya buktinya akun saya nggak apa-apa. Saya naikin langsung 3 juta jebret nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Nah tapi saya sering bang naikin budget langsung banyak gitu ya. Yang terjadi apa CPR-nya langsung berantakan gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman naikin budget iklan langsung banyak dan kemudian CPR-nya berantakan, itu bisa terjadi karena beberapa hal ya. 1, pixelnya belum matang. Ya, pixelnya belum matang. Jadi pixelnya itu mungkin datanya belum banyak sehingga kalau teman-teman langsung naikin budget gede jebret gitu ya, dia akan belajar ulang ya, datanya belum banyak sehingga nanti CPR-nya ya akhirnya berubah lagi. Ya, yang kedua, kalau kita naikin budget langsung gede, maka Facebook tadi saya bilang akan learning ulang gitu ya. Pengayaan datanya akan ngulang lagi karena budgetnya dinaikin nih gede. Nah, Facebook mikir nih, oke lah kita cari audiens lah yang lebih tepat, yang lebih banyak dan bagus gitu. Nah, bisa terjadi karena itu ya. Karena memang pixelnya belum matang dan terjadi pengayaan ulang sehingga CPR-nya akan naik gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kecenderungannya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ngiklan 100.000 CPR-nya 20. Bang, aku ngiklan 100.000 dapat 5 konsumen gitu ya. Lalu teman-teman berpikir dengan seenaknya gitu ya. Lalu berpikir bahwa, wih berarti kalau aku ngiklan 200.000 nanti dapat 10 konsumen dong. Kalau ngiklan 300.000 dapat 15 konsumen dong. Kalau ngiklan 1 juta berarti dapat 50 konsumen dong. Karena 100.000-nya dapat 5. Ketika ngiklan 100.000 dapat 5. Kalau sejuta berarti 50 konsumen gitu ya. Enggak gitu bro ya, tidak sesimpel itu. Kalau sesimpel itu ya orang yang iklan di Facebook udah jelas kaya semua gitu ya. Wih ngiklan 100.000 dapat 5 langsung naikin 10 juta jebret gitu ya. Tinggal dikalikan saja. Enggak gitu. Kecenderungannya adalah ketika teman-teman ngiklan dengan budget yang besar ya. Teman-teman ngiklan nih dengan budget yang besar, maka kecenderungannya CPR-nya pasti naik ya. CPR-nya pasti naik. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat dashboard saya, ini CPR-nya kan mahal nih, ya, mahal bagi sebagian orang. Ingat ya, ini saya mau kasih tahu ke teman-teman. CPR mahal atau murah itu sebenarnya nggak bisa kita pukul rata teman-teman. Nggak bisa kita pukul rata itu gini loh. Ini ada akun saya, ini CPR-nya misalkan 61.000 gitu ya. CPR-nya 61.000.
Di akun yang lain itu ada CPR-nya yang di bawah 10.000. Tapi saya nggak buka di sini, di bawah 10.000 guys. Coba bayangin. Kalian kalau ada satu dashboard 60.000 CPR-nya, satu lagi 10.000 di bawah 10.000. Kalian pilih mana? Nah, nggak bisa kita langsung bilang pilih yang murah, belum tentu. Ya, kenapa belum tentu? Bisa jadi yang murah ini ya produk yang dijual tidak begitu mahal, marginnya tidak begitu besar, sehingga CPR-nya pun akhirnya murah, kan gitu ya. Karena produknya murah, lalu orang beli pun jadi gampang, sehingga CPR-nya pun menjadi murah. Tapi profitnya bisa jadi tidak banyak. Ya seperti itulah. Jadi kalau dibilang CPR saya ini mahal, nanti dulu ya. CPR mahal atau murah itu nggak bisa dipukul rata antara satu produk dengan produk yang lain. Karena harga jualnya beda, marginnya berbeda, dan seterusnya. 61.000 ini CPR-nya bisa menjadi mahal kalau memang marginnya cuma 50.000. Boncos dong gitu ya. Margin cuma 50.000. CPR-nya 61, ya boncos gitu. Tapi kalau ternyata marginnya adalah 120.000 atau 100.000 gitu ya, maka masih oke gitu. Margin 100.000, CPR-nya 61, berarti masih ada margin 40.000 dong, hajar saja gitu. Ya, nah seperti itu ya teman-teman. Tapi kan bisa lebih murah bang, mungkin pertanyaannya selanjutnya begitu ya. Tapi kan bisa lebih murah bang. Nah gini teman-teman, tadi saya bilang kalau teman-teman mau dapat CPR yang murah, teman-teman main saja budget kecil. Main budget kecil misalkan 20-30 ribu satu campaign atau satu set iklan atau 50 ribu. Insya Allah CPR-nya itu sangat murah ya untuk ini, untuk produk yang ada di dashboard ini. Yang di dashboard ini ketika saya main 100 ribuan itu CPR-nya murah, 17 ribuan kemarin CPR-nya. Tapi kan sekarang gini ya, ada orang-orang, nah ini ya, ada orang-orang yang fokusnya sama CPR-nya dibuat serendah mungkin. Ada orang-orang yang fokusnya itu di profit. Kalau saya fokusnya di profit, ya CPR-nya mau mahal mau gimana, selama profitnya bisa kita maksimalkan, maka harus profitnya yang kita utamakan. Kalau mau main semurah-murahnya CPR, teman-teman mainlah dengan budget yang kecil, ya main dengan budget yang kecil. Maka insya Allah CPR-nya akan lebih murah, dijamin, gitu ya. Nah, gini teman-teman, saya fokus untuk banyakin profit. Nah sekarang gini pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan teman-teman punya dua pilihan ya, punya dua pilihan. Pilihan pertama, oke kita lihat pilihan pertama, iklan 1 bulan 10 juta. Iklan 1 bulan 10 juta, profit bersih 1 bulan 15 juta. Mau yang mana? Itu pilihan pertama. Iklannya 10 juta, profit bersihnya 15. Oke, ini profit bersih ya, berarti bukan omset, bukan profit kotor, tapi sudah bersih 15 juta. Iklannya 10, profitnya bersihnya 15 juta. Pilihan kedua, ya, iklannya anggap saja 100 juta sebulan, profit bersihnya itu misalkan 70 juta. Ya, profit bersihnya lebih kecil daripada iklan. Iklannya 100 juta, profit bersihnya 70 juta. Kalau ada dua pilihan ini teman-teman pilih yang mana? Ya. Kalau saya pilih yang kedua. Profit bersihnya 70 juta. Kenapa pilih yang kedua? Karena kalau sudah dapat profit bersih 70 juta, maka biaya iklannya sebenarnya kan sudah terbayar. Biaya iklannya sudah terbayar, gaji CS-nya sudah terbayar, modal barangnya sudah terbayar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya, CPR itu teman-teman tidak bisa menjudge ketika lihat dashboard seseorang, menjudge bahwa mahal banget CPR-nya. Ya mahal bagi kita karena mungkin produk yang kita jual profitnya kecil sehingga ngelihat CPR segitu ngerasa bahwa mahal banget gitu. Padahal bagi orang yang ngejalanin iklannya karena tahu marginnya besar, CPR segini santai-santai saja gitu. Ini tadi campaign yang pertama itu 10 juta tapi habisnya 8 juta karena kasusnya awalnya 7 juta lalu saya naikin jadi segini. Yang kedua, ini ada campaign yang kedua, itu budgetnya 100 ribu saja. Dan kemarin cuma dapat 1 ya. Kemarin cuma dapat 1. Nah teman-teman lihat ya, kalau teman-teman ngiklan dengan budget 100 ribu, maka jangkauannya sudah jelas pasti jauh lebih kecil daripada yang lain. Oke, itu. Ketika jangkauannya lebih kecil daripada yang lain, maka pasti hasilnya jauh lebih kecil daripada yang lain. Karena kan kemarin yang seperti saya bilang bahwa sampai dia orang beli ya itu kita butuh jangkau berapa orang. Kemarin di video yang kemarin teman-teman bisa lihat bahwa 1.000 orang terjangkau biasanya 1 orang beli untuk produk ini. Ya mungkin produk yang lain beda lagi karena setiap produk kan beda karakteristiknya ya.
Kalau memang harganya murah mungkin menjangkau 100 orang bisa 1-2 orang yang beli kalau memang produknya unik dan harganya murah meriah gitu. Tapi untuk produk ini yang harganya mahal, marginnya 120.000, maka 1.000 orang terjangkau kemarin baru dapat 1 pembelian. Nah, gitu. Jadi kita lihat 100.000 menjangkau cuma 3.000-an orang, sangat sedikit dibandingkan yang lain karena memang budgetnya kecil. Ya, kemudian akhirnya hasilnya pun jadi sedikit. Yang berikutnya, campaign yang ketiga itu budgetnya 3 juta. Dapatnya sekian dan CPR-nya 70. Sehingga kalau di total CPR-nya kemarin 61.000. Ya, habis iklannya kemarin 1 hari saya ngiklan kemarin itu 11.611.760 rupiah. Wow gitu ya. Jadi kemarin saya bayar ke Facebook, saya sedekah ke Facebook kemarin 11.611.760 rupiah. Luar biasa ya, makanya itu yang punya Facebook kaya raya. Nah, ya saya mau memperlihatkan ini CPR. Balik lagi ke CPR, Bang CPR-nya mahal, ini profit nggak sih Bang gitu ya? Ini profit nggak sih gitu ya? Oke, kita hitung-hitung saja apakah ini profit atau tidak. Kita akan choose ke hitung-hitungan saya. Nah, tara, inilah hitung-hitungannya. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya bongkar-bongkar banget nih. Jadi mudah-mudahan video ini teman-teman belajar banyak ya. Dan jangan lupa subscribe kalau udah nonton gitu ya. Tinggal subscribe doang, apa susahnya sih gitu kan. Nah, kita lihat bahwa iklan kemarin 11 jutaan, pajak iklan itu 11%, sehingga ini pajak iklannya, iklan segini, pajak iklan segini, kemudian total bayar ke Facebook saya kemarin 12.800.000. Jadi yang saya bayar kemarin 12.800.000. Total order di dashboard itu 189, kan gitu kemarin di dashboard yang tadi. Nah, Bang ini 189 beneran segini yang masuk realnya. Ya kalau saya kan pakai form ya, tidak pakai WA. Kalau pakai WA, 189 ini di dashboard bisa jadi yang masuk ke WA itu sangat sedikit. Tapi kalau pakai form di dashboard 189 ya yang masuk nggak akan jauh berbeda lah. Maka saya nggak mempermasalahkan itu. Kita langsung ke closing rate saja. Misalkan total di dashboard sekian. Apakah closing semua? Tidak, pasti tidak closing semua. Kita hitung saja sekarang. Nah ini closing rate yang ini itu closing rate-nya adalah 70%. Kita bisa lihat di sini ini ada 70%. Jadi ini ketika closing rate CS-nya 70%, maka kemarin closingnya cuma 132 orang. Kalau closing rate-nya 80%, maka segini yang closing dari 189. Kalau closing rate-nya 90%, maka segini closingnya dari 189. Nah, teman-teman ya, produk yang saya jual kemarin itu marginnya adalah kalau dia beli satu marginnya itu 120 ribuan. Oke ya, kalau dia beli satu maka marginnya 121 ribuan. Sehingga ketika closing rate-nya 70%, margin kotornya kemarin adalah 120 ribu dikali dengan closing total closing dia. Dan dapatlah 15 juta. Jadi margin kotornya 15 juta. Margin bersihnya berapa? Margin bersihnya ya tinggal margin kotor dikurangi biaya iklan. Ya, dikurangi biaya iklan dan dapatlah margin bersihnya hampir 3 juta sehari. Bayangin, gaji siapa? 1 hari 3 juta. Ya banyak sih. Maksud saya kalau teman-teman ngiklan di Facebook, kemudian produknya winning, marginnya besar, maka dapat 1 juta, 2 juta 1 hari itu adalah hal yang sangat gampang. Ya, nah ini bisa dilihat bahwa margin bersihnya 3 juta itu kalau closing rate-nya 70%. Sedangkan CS saya biasanya closing rate-nya saya suka marah kalau misalkan cuma 70%. Ya kan? Orang sudah pakai full form masa closing rate-nya kecil gitu loh. Nah sekarang kalau 80% maka margin bersihnya 1 hari 5 jutaan. Kalau 90% maka margin bersihnya 1 hari 7 juta sekian. Bayangin kalau sebulan dikalikan 30 hari. Ya kalau dikali 30 hari seginilah profitnya. Closing rate-nya cuma 70% itu bisa dapat 89 juta. Atau misalkan coba kita hitung ya. Anggap saja ini CS-nya busuk banget gitu ya. Kok cuma 60%? Ternyata ketika cuma 60%, nah ini closing rate-nya 60% saya ubah, itu pun masih dapat 21 juta loh profit bersihnya gitu ya kan. 21 juta. Ini kita coba aja. Coba kalau 50%. 50%. Jebret.
50% dia minus. Kalau dia 50%. Jadi jangan sampai closing rate-nya 50%. Tapi kalau pakai form itu 50% nggak mungkin. Ya, terutama full form yang punya saya ya. Jadi kalau full form saya itu kan memang sudah ada nama, nomor WhatsApp, alamat lengkapnya, kemudian dia harus nulis kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut saya itu nggak akan mungkin di bawah 60 lah. 60 aja udah sangat jelek. 70 aja saya udah marah kalau 70, ya kan? 80, 90. Waktu itu saya pernah ngecek closing rate saya beberapa bulan yang lalu, itu CS saya closing rate-nya bisa 90-an, 93, 94 lah kalau nggak salah gitu. Ya, kalau pakai WA ya, kalau pakai WA biasanya closing rate-nya itu sekitar 45%, 50% itu udah bagus. Gitu. Jadi jangan disamakan. Kalau ini funnel-nya memang seperti ini dan closing rate-nya itu nggak mungkin di bawah 60 harusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan CPR 61.000 yang di dashboard tadi, ternyata saya masih bisa dapat, ya kalau 60% masih bisa dapat 21 juta loh sebulan. Ya, bayangin kalau misalkan closing rate-nya lebih tinggi gitu. Dan ini asumsinya adalah mereka pada beli satu semua. Satu piece itu 120. Kalau dia beli 2 piece itu marginnya lebih gede lagi. Sehingga profitnya bisa lebih besar lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga ini menjadi inspirasi ya. Sekali lagi teman-teman, ketika ngelihat dashboard orang lain, ngelihat bahwa satu CPR-nya kayaknya mahal banget, itu mahal bangetnya jangan diukur dengan produk yang kita jual. Karena produk yang kita jual dengan produk yang dia jual itu berbeda. Marginnya berbeda sehingga dia CPR segitu tenang-tenang saja. Tapi kalau kita mungkin kita udah gemeteran gitu ya. Yang kedua, jangan mudah kagum ketika melihat CPR orang lain itu murah. Karena dia bisa dapat CPR murah, bisa jadi dia jual produk yang harganya memang murah. Sehingga orang belinya gampang gitu loh. Sehingga CPR-nya menjadi murah gitu. Jadi kalau mau ngelihat CPR-nya bagus atau enggak, ini iklannya bagus atau enggak, lihat dashboard-nya, tanya margin profit-nya berapa, closing rate-nya berapa, dan seterusnya baru dihitung. Gitu. Jadi kalau cuma lihat dashboard doang, lalu kalian bilang, wih Bang Soeha buka kelas CPR-nya aja mahal gitu kan. Lah memang mahal gitu kan. Tapi setelah kita hitung-hitung tadi, ternyata kan profitnya luar biasa. Kalau tadi closing rate-nya 90%, maka margin profit saya sebulan bisa ratusan juta gitu. Ya, semoga ini menjadi inspirasi dan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau memang video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, dislike saja nggak masalah. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.